akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui tentang tasawuf. Yang pertama yaitu pengertian tasawuf. Harun Nasution menyebutkan 5 istilah yang berkenaan dengan tasawuf, yaitu al-asufah atau orang yang ikut dengan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Dan yang kedua ada saf atau barisan. Yang ketiga ada sufi atau suci. Yang keempat ada sobhos atau kebijaksanaan. Dan yang kelima ada suf atau kain wol. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tasawuf adalah sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban untuk kebaikan, dan selalu bijaksana. Sikap yang demikian itu pada hakikatnya adalah akhlak yang mulia. Ada 3 sudut pandang yang digunakan para ahli untuk mendefinisikan tasawuf, yaitu sudut pandang manusia sebagai makhluk terbatas, manusia sebagai makhluk yang berjuang, dan manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Tasawuf adalah bidang kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan mental, rohani, agar selalu dekat dengan Allah. Inilah hakikat tasawuf. Setelah membaca pengertian dari tasawuf, saya akan menjelaskan mengenai sumber ajaran tasawuf. Tasawuf bersumber pada ajaran Islam karena dipraktik oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Semua itu dapat dilihat dan diterapkan, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Unsur kehidupan tasawuf mendapatkan perhatian yang cukup besar dari sumber sejarah Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah, serta praktik kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Dengan demikian, tidak benar apa yang dikemukakan bahwa dalam tasawuf terdapat urusan Nasrani, Yunani, Hindu, Buddha, dan Persia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang maqamat dalam tasawuf. Maqamat berasal dari kata bahasa Arab yang berarti tempat orang berdiri atau pangkal mulia. Sedangkan menurut istilah, maqamat berarti jalan panjang yang harus ditempuh oleh sufi untuk berada dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maqamat dalam tasawuf adalah zuhud, taubah, wara, kefakiran, sabar, tawakal, dan ridha. Di mana zuhud berarti tidak tertarik dengan sesuatu yang bersifat keduniaan. Dan yang kedua ada taubat, yaitu memohon segala dosa dan kesalahan disertai janji yang sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Dan yang ketiga ada wara, yaitu meninggalkan segala yang di dalamnya terdapat keraguan-keraguan dalam halal dan haram. Kefakiran adalah tidak meminta hal yang lebih dari hak kita dan tidak memanfaatkan rezeki kecuali hanya dalam menjalankan kewajiban. Dan kelima ada sabar, yaitu sabar dalam menjalani perintah-perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam ada tawakal, yaitu penyerahan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh atau yang terakhir ada ridha, yaitu berarti rela, suka, dan senang. Dan yang keempat ada perilaku tasawuf, yaitu bentuk-bentuk perilaku tasawuf dapat dilakukan melalui berbagai macam perbuatan, di antaranya dalam bentuk mahabbah dan makfirat. Yang pertama adalah mahabbah. Mahabbah berasal dari kata ahabbah yahibbu mahabbatan, yang berarti mencintai serta mendalam atau kecintaan yang mendalam. Selain itu, al-mahabbah juga berarti kecenderungan kepada sesuatu yang sedang berjalan. Tujuannya adalah memperoleh kebutuhan yang bersifat material ataupun spiritual, seperti kecintaan orang tua terhadap anaknya. Dan yang kedua adalah makrifat. Dalam tasawuf, makrifat berarti mengetahui Allah dari dekat. Makrifat merupakan seseorang yang melihat cermin yang dilihatnya hanya Allah. Tokoh utama paham makrifat adalah Zunnun al-Mirsi. Menurut Zunnu, untuk menjelaskan paham makfirat perlu diketahui pengetahuan tentang mengetahui Tuhan, yaitu 1. Dengan perantara syahadat, 2. Dengan logika, 3. Dengan perantara hati sanubari. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang fungsi dan peranan tasawuf dalam kehidupan modern.
Intisari ajaran tasawuf bertujuan memperoleh hubungan langsung dengan Allah sehingga seseorang akan merasa berada di hadiratnya. Upaya ini antara lain dilakukan dengan melepaskan diri dari jeratan dunia yang senantiasa berubah dan bersifat sementara. Kehadiran tasawuf dapat melatih manusia agar memilih ketajaman batin dan kehalusan budi pekerti. Hal ini menyebabkan seseorang akan selalu mengutamakan pertimbangan pada setiap masalah yang dihadapi